Halo semuanya, hari ini materi kita terkait penggunaan cross action untuk mengontrol robot arm. Nah, di minggu kemarin, saya sudah jelaskan penggunaan rostopik untuk mengendalikan posisi join pada robot arm. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan cross action. Nah, pada dasarnya, cross action terdiri dari dua bagian, ada action client, kemudian ada action server. Nah, tugas kita hari ini adalah membuat action client, karena action server sudah dijalankan secara otomatis ketika Anda melaunch simulasi menggunakan gazebo. Nah, pada dasarnya, cross action terdiri dari beberapa topik. Yang pertama, goal, cancel, status, result, dan feedback. Nah, topik ini yang merah itu digunakan untuk mengirimkan data atau message dari klien ke server. Contoh goal. Goal berisi trajektori yang akan kita eksekusi. Nah, server akan menerima message dari topik goal ini dan mengeksekusi trajektori yang sudah dikirimkan. Kemudian, ketika trajektori tersebut dieksekusi, misalkan kita ingin men-stop atau meng-cancel perintah yang sudah kita kirimkan sebelumnya, maka kita bisa menggunakan topik cancel ini untuk meng-cancel atau menghentikan eksekusi dari perintah sebelumnya. Nah, di satu sisi, ketika action server mengeksekusi perintah yang kita kirimkan, nantinya dia akan mengirimkan feedback atau kondisi terkini dari robot berupa current state, error, dan targetnya. Nah, Anda bisa melihat di topik feedback ini. Kemudian ketika eksekusinya sudah selesai, kita bisa mengecek status dan hasilnya seperti apa. Sehingga di sini komunikasinya terjadi dua arah. Berbeda dengan rostopik, kalau di rostopik kita hanya mengirimkan message ke gazebo agar gazebo mengeksekusi atau menggerakkan join sesuai dengan message yang kita inginkan. Namun ketika menggunakan action, komunikasi dari klien ke server untuk memerintahkan menggerakkan join berdasarkan trajektori, kemudian server akan mengirimkan kondisi terkini dari robot tersebut ke klien. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan terminal terlebih dahulu. Oke, kita launch dulu simulasinya. Oke, sudah jalan. Kemudian kita cek. Nah, menggunakan rostopik list, di sini ada beberapa topik ya. Yang pertama ada cancel, feedback, goal, result, dan status. Nah, inilah yang disebut dengan cross action. Topik ini akan di-generate secara otomatis ketika kita mendeklarasikan sebuah action server. Oke, sekarang cara menggerakkan join menggunakan cross action. Caranya, Anda bisa menggunakan rostopik. Karena pada dasarnya cross action merupakan kumpulan dari beberapa topik. Nah, untuk menggerakkan atau memerintahkan ke action server untuk mengeksekusi trajektori yang ingin kita gerakkan, maka Anda bisa menggunakan topik di arm controller, kemudian ini nama actionnya, follow join trajectory, kemudian ada di topik goal. Oke. Nah, sekarang di sini kita memberikan message ke goal-nya. Sama seperti yang kemarin, di sini harus kita deklarasikan join names-nya. Misalkan saya mau menggerakkan bridge nomor 2. Ke posisi 1 radian. Velocity, acceleration, dan effort kita kosongkan karena di sini kita hanya mengontrol posisi
tidak mengontrol velocity, akselerasi, dan effort. Lalu time from start 1 second. Ya, ini mirip. Kemudian ada path tolerance, goal tolerance, dan goal time ini dikosongkan saja. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya di simulasi. Oke, wrist 2 ini yang mau kita gerakkan ke posisi 1 radian. Oke, dia bergerak. Kemudian bagaimana cara melihat feedback yang diberikan oleh action server? Anda bisa lihat di topik echo, arm controller, nama actionnya, follow join trajectory, kemudian feedback. Oke, kalau saya eksekusi ini, selama klien tidak memberikan action kepada server, maka tidak ada feedback yang dikirimkan si server ke klien. Nah, sekarang saya ingin mengirimkan action untuk menggerakkan bridge 2 kembali ke posisi 0. Oke, ke 0 radian, saya eksekusi. Nah, server akan mengirimkan feedback. Di sini ada posisi, velocity, acceleration, dan data-data yang lain, tergantung bagaimana message yang digunakan. Oke. Kemudian kita juga bisa melihat statusnya. Anda bisa gunakan result ini untuk melihat apakah hasilnya ada error atau tidak. Di sini sama, saya coba menggerakkan lagi wrist 2 ke posisi 1 radian. Kembali ke 1 radian. Oke. Ketika belum saya publish actionnya, maka di sini resultnya juga masih kosong. Kemudian saya kirimkan action ke server. Nah, ini hasil yang dikirimkan oleh server ketika actionnya telah selesai dieksekusi. Statusnya berupa result, kemudian error code-nya, error string. Kebetulan ini tidak ada error. Misalkan sekarang saya sengaja memberikan error. Misalkan join name-nya saya tulis tidak sesuai dengan nama join yang seharusnya. Oke, posisi saya kembalikan ke 0. Oke, misalkan di sini saya tambahin S. Oke. Nah, di gazebo sim dia akan menampilkan error berwarna merah. Nah, di status Anda lihat di sini error code-nya -2. Sedangkan yang sebelumnya error code-nya 0. Artinya apa? Ketika error code-nya selain 0, maka terjadi error dari action yang kita kirimkan ke server. Sehingga server tidak bisa mengeksekusi perintah yang ingin dieksekusi. Oke. Nah, sekian penjelasan singkat penggunaan ROS action. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya berupa membuat program menggunakan ROS action.